Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marsewilan, NPM 1850214, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Nah, jenis usaha yang akan saya jelaskan di sini itu berupa bisnis produk, yaitu bernama Wear Me Please, yang artinya pakailah aku atau gunakanlah aku. Kenapa memilih usaha ini? Karena dari dulu emang pengen banget yang namanya jualan, pengen banget yang namanya gimana sih caranya pengen dapat uang sendiri gitu kan. Kenapa pilih bisnis ini? Karena memang pada dasarnya saya sendiri senang sama outfit gitu, senang sama pakaian-pakaian kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh usahanya itu mulai dari usaha dress baju, terus atasan bawahan sama outer. Di sini itu kalangannya itu untuk kalangan perempuan, seperti itu, dari mulai dewasa hingga anak kecil pun ada, seperti itu. Nah, dalam jenis model kanvas ini yang pertama itu ada partnership. Partnership itu jadi kayak partner usaha. Gimana sih caranya untuk aku tuh mendapatkan bahan untuk membuat baju. Terus kan ada tahapnya tuh untuk membuat baju tuh, kayak mulai dari bahannya, terus untuk menjahitnya. Nah, itu tuh kita harus mencari partner, harus mencari orang-orang yang bisa diajak bekerja sama untuk merintis usaha itu gitu. Nah, selain itu partnernya pun saya memerlukan seperti kurir pengiriman seperti JNE, JNT, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada activities. Activities itu jadi bagaimana caranya atau prosesnya dari bahan baku menjadi bahan jadi. Itu seperti kayak misalkan yang pertama, kita kan karena butuhin kain ya, jadi kita membutuhkan kain, beli kainnya di mana. Terus yang kedua, kayak proses pembuatannya itu kita ke tukang jahit. Nah, di situ ada prosesnya pembuatan. Di situ ada pembuatan hijab, dress, one set, outer, dan lain-lain. Terus setelah dari situ dicek kembali apa yang sudah jadi, dicek kembali, diperiksa ulang benar atau enggak, rapi atau tidak, seperti itu. Terus kita memikirkan untuk packaging. Nah, dari packaging ini gimana sih caranya biar usaha kita itu menarik dilihat dari packagingnya, bukan dari packagingnya aja sih sebenarnya, tapi dari kualitas yang kita buat sebelumnya. Makanya kenapa harus ada pemeriksaan terlebih dahulu sebelum untuk di packaging, seperti itu. Nah, dari packaging sendiri, gimana sih caranya packagingnya itu biar menarik, biar bisa kelihatan, wah ini tuh bagus gitu, kayak kelihatan mewah gitu, biar customer pun melihatnya kayak seneng aja gitu. Nah, itu packaging. Terus yang kedua, penjualan produk. Kayak kalau penjualan produk itu sebenarnya lebih ke marketing ya, maksudnya gimana sih caranya cara ngejualnya itu kayak gimana gitu. Misalkan sekarang kan media sosial udah banyak ya, mulai dari Instagram, Facebook, atau TikTok, dan lain-lain. Nah, di situ kalian bisa buat video atau foto semenarik mungkin dan upload ke sosial media yang kalian punya, dan dengan followers yang ada itu kalian bisa insya Allah bakal mendapatkan customer. Nah, yang selanjutnya itu ada research. Itu kayak alat dan bahan apa aja sih yang digunakan untuk usaha Wear Me Please ini. Ini yang pertama itu untuk bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu karena di sini kan Wear Me Please ini menjual one set, dress, dan lain-lain. Itu tuh kita membutuhkan bahan bakunya itu
bener-bener diperhatikan gitu, karena kan setiap bahan, setiap model, setiap setiap hijab, setiap dress itu kan berbeda bahannya seperti itu. Terus untuk alat-alatnya, alat-alat menjahitnya kayak mesin jahit. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya untuk hijab itu pakai mesin jahit yang kecil yang portable gitu. Cuman kan kalau misalkan insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan besar nih usahanya, kita kan pasti menggunakan mesin jahit yang banyak dan besar seperti itu. Terus ada bahan-bahan juga untuk packaging. Bahan-bahan untuk packaging itu kalau model sekarang yang dilihat adalah mereka menggunakan box terus kayak di dalamnya itu menggunakan kertas-kertas bekas yang dirawut gitu, atau bisa aja dengan tema rustic kayak misalkan ditambahin bunga-bunga, edelweiss gitu-gitu lah pokoknya. Itu untuk packaging. Terus jangan lupa untuk paper bagnya sih seperti itu. Kalau saya sih pengennya itu kayak dikasih box kayak gitu, kalaupun enggak box itu tapi plastik yang bagus gitu, yang bisa nggak bikin si bahan yang kita buat itu atau baju produk yang kita buat itu nggak bikin rusak, nggak bikin basah, pokoknya bagus, jadi sampai ke customer itu udah baik banget gitu kondisinya. Itu tuh ada box kayak gitu, misalkan mau ditambahin stiker atau scrunchies atau apa gitu kan. Terus ada Thanksgiving card-nya, kayak kartu terima kasihnya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk usaha ini kan dibutuhin juga ya untuk alat komunikasi kayak HP, laptop, itu kan udah jelas banget perlu banget ya. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa jual secara online, karena memang di sini yang saya gunakan itu pengennya ialah menggunakan sosial media gitu penjualannya dan alat komunikasinya gitu. Terus yang terakhir adalah transportasi. Kalau misalnya alat transportasi itu kan dari pihak kita ke kurir pun membutuhkan transportasi ya. Kalau misalkan jauh ataupun enggak itu benar-benar membutuhkan alat transportasi. Untuk kita beli bahan pun, bahan baku, kita membutuhkan alat transportasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada value proportion. Yang pertama, value yang kita dapat itu pengennya itu produk yang kita buat, produk yang kita dapatkan, produk yang bakalan didapatkan oleh customer itu bener-bener pengen terjamin secara bagus, baik, kualitasnya bagus, terus halal, terus kayak terjamin seperti itu. Terus dari value ini, dari customernya bisa request ukuran, warna, pengennya seperti apa, kayak gitu. Terus atau misalkan kayak ada ucapan nih untuk bahwa produk yang akan kita kirimkan itu bakalan dikirimkan ke orang-orang tersayang. Misalkan kalian bisa bisa memilih atau pengen minta request untuk ada ucapannya seperti itu. Terus untuk penjualannya pun ini bisa menggunakan sistem COD, jadi bayar di tempat seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah customer relationship. Nah, customer relationship di sini aku pengennya itu dijual secara online. Terus penjualan online di sini kan pasti membutuhkan sosial media, dimana sosial media ini harus banyak banget orang-orang yang dikenal, harus banyak banget. Gimana sih caranya kita harus mengumpulkan orang-orang yang bisa menarik perhatian orang-orang supaya melihat usaha kita gitu. Itu yang paling sulit sih di situ. Tetapi kalau misalkan yang udah punya latar belakang terkenal, itu mudah banget untuk usaha
seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuh harus pintar-pintar bagaimana sih harus pintar-pintar membaca peluang. Kayak misalkan umur kita nih, di umur kita sekarang atau followers kita itu kebanyakannya orang muda, anak-anak atau ibu-ibu atau orang tua, itu tuh harus dibaca peluangnya, harus bisa membaca peluang seperti itu. Jadi apa yang akan kita jual tuh dilihat juga dari peluangnya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu pengennya kita bisa memberikan promo atau diskon di saat tertentu, misalkan dalam akun Shopee nih biasanya kan ada per bulannya, tiap bulan kan ada ini ya, ada diskon seperti itu. Ataupun misalkan di acara-acara tertentu, di hari-hari tertentu itu ada diskon, itu pengennya seperti itu sih. Terus channelnya, dalam model Canvas ini channelnya saya itu memilih media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, customer segment. Selanjutnya itu di model Canvas ada customer segment, di mana kalau di sini di usaha saya sendiri ini di Wear Me Please ini, saya itu jualnya itu untuk kalangan perempuan mulai dari anak-anak hingga dewasa, itu ada, itu kalangannya untuk perempuan. Nah, yang selanjutnya itu ada cost structure, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha ini. Yang pertama itu biaya bahan baku dan packaging, terus ada biaya transportasi, lalu ada juga biaya untuk menjahit, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah biaya structure atau cost structure. Nah, di sini biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam online shop ini atau bisnis ini. Yang pertama itu ada biaya bahan baku dan packaging, biaya transportasi, juga biaya untuk menjahitnya, seperti itu. Karena kan dari untuk menjahit itu kan saya nggak bisa sendiri nih. Saya paling cuman bisa ngasih ke tukang jahitnya itu hanya modelnya aja, pengennya seperti apa, dikasihkan ke tukang penjahit, nanti penjahit yang mengerjakan, nanti kita cek ulang kembali gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah revenue stream, yang artinya itu jadi kayak kita dari hasil semua ini bisa menjual hijab. Dari hasil semua yang telah kita lakukan tadi, itu kita akhirnya itu bisa jual hijab, dress, one set, seperti itu. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Nadia Marsewilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.